Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan penerapan e-billing terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Pratama, Bandung Utara. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sayang, jangan dilupakan. Mari berkenalan. Yang pertama, Kurnia Lilumintang dengan NIM 1922021. Yang kedua, RATH Cynthia Kusuma Ayu dengan NIM 1922023. Yang ketiga, Hasnajul Anita Martanto dengan NIM 1922024. Dan yang terakhir, Firly Safrila Pereira dengan NIM 1922048. Langsung saja pembahasan presentasi kami. Baik, untuk lingkup pembahasan kita mengenai judul artikel dan peneliti, lalu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, variabel penelitian, hipotesis, hasil penelitian, what's good research, dan kesimpulan. Untuk judul penelitiannya adalah pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan penerapan e-billing terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Pratama, Bandung Utara. Artikel ini ditulis oleh Imade Witnata Putra, Inyoman Kusuma, dan Imade Sudiartama, Jurnal Karisma volume ketiga, nomor 1, bulan Februari 2021. Pembangunan nasional akan berjalan lancar jika suatu negara mempunyai sumber dana yang memadai. Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu kunci untuk mendorong meningkatkannya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melakukan reformasi sistem perpajakan dengan diberlakukannya self-assessment system. Dengan adanya kesadaran wajib pajak, penerimaan e-billing, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada 3 tahun terakhir, presentasi tingkat kepatuhan di kantor pelayanan pajak Pratama Bandung Utara yang menurun signifikan berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat dari tahun 2017 hingga 2020, yang menunjukkan adanya kemunduran dalam kepatuhan wajib pajak sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di kantor pelayanan pajak Bandung Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan penerapan e-billing terhadap kepatuhan membayar pajak yang dilakukan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Bandung Utara. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan penerapan e-billing terhadap kepatuhan membayar pajak yang dilakukan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Bandung Utara. Selanjutnya, metodologi penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang efektif pada tahun 2020 di kantor pelayanan pajak Pratama Bandung Utara, yaitu 92.686 wajib pajak orang pribadi. Metode dalam penelitian ini yang pertama wawancara, yaitu teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, yaitu wajib pajak orang pribadi di Bandung Utara. Lalu yang kedua, kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Bandung Utara. Teknik penelitian dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, merupakan perluasan dari regresi linear sederhana dengan 2 atau lebih variabel independen
yang digunakan sebagai prediktor dan satu variabel tergantung yang diprediksi. Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, saksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, penerapan e-billing sebagai variabel independen, serta kepatuhan membayar pajak sebagai variabel dependen. Hipotesis yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di kantor pajak Pratama Badung Utara. Yang kedua, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi di kantor pajak Pratama Badung Utara. Yang ketiga, sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi di kantor pajak Pratama Badung Utara. Dan yang keempat, penerapan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi di kantor pajak Pratama Badung Utara. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama adalah uji validitas, menunjukkan bahwa seluruh variabel di atas memiliki nilai koefisien korelasi dengan skor total seluruh item pernyataan lebih besar dari 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan dalam instrumen penelitian tersebut valid dan dapat dilanjutkan ke analisa berikutnya. Sedangkan untuk hasil uji reliabilitas juga menunjukkan masing-masing nilai Crouch Batch alpha pada tiap instrumen tersebut lebih besar dari 0,70, sehingga seluruh variabel layak digunakan untuk menjadi alat ukur pada instrumen kuesioner dalam penelitian ini. Untuk hasil uji F, hasil uji kelayakan model menunjukkan nilai F hitung sama dengan 14 dengan signifikan sama dengan 0,000, besarnya nilai signifikan yaitu 0,000 kurang dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan sistem penerapan e-billing berpengaruh secara serempak terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Hasil uji koefisiensi determinasi menunjukkan bahwa besarnya nilai R adalah 0,614, yang berarti bahwa hubungan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan penerapan e-billing dengan kepatuhan membayar pajak adalah sebesar 61,40%. Sedangkan untuk nilai adjust R-square adalah sebesar 0,351, yang berarti 35,10%. Variabel dependen kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh variabel independen yang meliputi kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern. Sedangkan sisanya 64,90% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil analisis statistik deskriptif. Seluruh variabel memiliki sampel 100. Untuk variabel yang pertama, kesadaran, memiliki nilai minimum 20, nilai maksimum 30, nilai min 26,23, dan standar deviation 2,33447. Selanjutnya, sanksi dengan nilai minimum 18, nilai maksimum 30, nilai min 26,16, dan standar deviation 2,50139. Selanjutnya, sosialisasi memiliki nilai minimum 18, nilai maksimum 45, nilai min 34,64, dan standar deviation 4,31703. Selanjutnya, e-billing memiliki nilai minimum 18, nilai maksimum 30, nilai min 25,37, dan standar deviation 303733. Yang terakhir, kepatuhan memiliki nilai minimum 21, nilai maksimum 30, nilai min 26,21, dan standar deviation 2,51980. Untuk hasil uji yang terakhir yaitu hasil uji hipotesis. Yang pertama, uji hipotesis uji T, pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak, menunjukkan bahwa nilai T hitung untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 3,871 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, dan nilai B menunjukkan nilai yang positif.
Hal ini berarti H1 diterima. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Yang kedua, uji hipotesis uji T, pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Menunjukkan bahwa nilai T hitung untuk variabel sanksi pajak sebesar 2,133 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,036 kurang dari 0,05 dan nilai B menunjukkan nilai yang positif. Hal ini berarti H2 diterima. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Yang ketiga, uji hipotesis uji T. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak menunjukkan bahwa nilai T hitung untuk variabel sosialisasi perpajakan sebesar 1343 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,183 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H3 ditolak. Variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Dan yang terakhir, uji hipotesis uji T, pengaruh penerapan e-billing terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Menunjukkan bahwa nilai T hitung untuk variabel penerapan e-billing 3,358 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 kurang dari 0,05 dan nilai B menunjukkan nilai yang positif. Hal ini berarti H4 diterima. Variabel penerapan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. What's good reason? Pertama, apakah tujuan penelitian jelas? Ya, tujuan dari penelitian ini sudah cukup jelas, tergambar pada abstrak pada jurnal ini. Pada halaman awal, pada pendahuluan, tepatnya pada latar belakang jurnal, pada paragraf 5 halaman 118 dan tinjauan pustaka pada halaman 125. Di mana tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan penerapan e-billing terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Pratama Badung Utara. 2. Proses penelitian terinci? Ya, di mana penulis mencantumkan sumber data dan cara mendapatkan data penelitian dengan rinci. Bisa dilihat dari metode penelitian jurnal, poin 1 dan 2 yang terdapat pada jurnal pada halaman 121. Ketiga, desain penelitian direncanakan dengan tuntas. Ya, desain penelitian direncanakan dengan baik. Terdapat pada metode penelitian pada jurnal ini halaman 121 dengan bukti dari total sampel wajib pajak orang pribadi sebesar 92.686 yang efektif di kantor pelayanan pajak Pratama Badung Utara pada tahun 2020. 4. Kelemahan riset diungkapkan secara terbuka? Tidak. Sayangnya di mana kelemahan penelitian ini tidak diungkapkan secara terbuka dan jelas. 5. Menerapkan standar etika yang tinggi. Ya, terlihat di mana penulis jujur dengan data yang digunakan dalam penelitian ini, di mana setiap kutipan dan sumber data dicantumkan pada daftar pustaka. Terlihat jelas pada daftar pustaka jurnal halaman 125 sampai 127. Serta penulis juga jujur mengungkapkan dari hasil penelitian yang diperoleh. Dilihat dari halaman 121 sampai 123. 6. Analisis harus cukup dan mengambil keputusan. Ya, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini sudah termasuk dalam kategori cukup tepat untuk mengambil keputusan, karena dengan data yang dihasilkan dari kuesioner dan wawancara mempermudah penulis dalam menentukan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan penerapan e-billing terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Pratama Badung Utara. Halaman ini bisa dilihat di pembahasan jurnal halaman 121 sampai 122. 7. Temuan sajian tanpa ambigu? Ya, temuan penelitian ini disajikan dengan jelas atau tanpa ambigu.
Peneliti sudah mengungkapkan dengan jelas kesimpulan dan penemuannya. Bisa dilihat dari kesimpulan jurnal ini pada halaman 125. 8. Kesimpulan terjustifikasi secara tepat berdasarkan metode riset yang digunakan. Ya, kesimpulan terbenarkan secara tepat berdasarkan metode yang digunakan. Peneliti dapat mengungkapkan bukti antara hipotesis dan hasil penelitian. Jadi sesuai ya, sehingga kesimpulan penelitian menjawab rumusan masalah yang ada. Terlihat pada halaman 119 sampai 120. Hal ini bisa dilihat dari kesimpulan pada jurnal ini halaman 125 dan dibandingkan dengan pembahasan jurnal ini pada halaman 121 sampai 123. 9. Pengalaman penelitian terrefleksi dalam laporan penelitian. Ya, pengalaman peneliti terrefleksi dalam laporan penelitian dan hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan harapan peneliti, di mana karya-karya lainnya dari penulis juga dapat dilihat di Google Scholar. Terakhir, kesimpulan. Secara keseluruhan, penelitian ini sudah terancang sesuai dengan penelitian jurnal pada umumnya. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian yang cukup baik. Kenapa demikian? Karena hampir semua komponen yang ada dalam What is Good Research nomor 1 sampai 9 terkecuali nomor 4 telah terrefleksi di penelitian ini. Jadi dengan demikian penelitian ini dapat memberikan motivasi dan acuan ataupun pedoman bagi penelitian selanjutnya. Sekian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.